Cek, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fahri Maulana, NPM 2413025048. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan multimedia pembelajaran interaktif saya, yaitu yang berjudul Code Bug Hunter. Oke, saya akan mendemonstrasikan. Di sini merupakan landing page. Kemudian jika klik mulai petualang, maka di sini kita akan langsung dihadapkan dengan tampilan login. Namun jika memang tidak memiliki akun, kita bisa mendaftarkannya di sini. Oke. Kita isikan terlebih dahulu. Kemudian untuk password, di sini ada dua peran, siswa atau mahasiswa dan guru atau dosen. Sekarang kita coba untuk login sebagai siswa atau mahasiswa. Kita daftar sekarang. Klik lagi. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita akan login. Sekarang kita masuk. Di sini adalah tampilan dashboardnya. Terdapat beberapa menu, yaitu mulai bermain, panduan, leaderboard, raport saya, dan logout. Kita mulai dari panduan mungkin. Di sini ada panduannya, dimana di sini sudah tertulis jelas bagaimana cara menjalankan game ini. Kemudian di sini ada leaderboard, yang mana leaderboard ini terhubung dengan user yang sudah login dan sudah memainkan game ini. Di sini ada skornya, username-nya, dan badge-nya. Oke. Kemudian di sini ada rapor saya. Karena mungkin kita belum memainkan gamenya, maka rapornya kosong. Oke, kita mulai bermain saja. Di sini ada pilihan bahasa pemrograman, Python, JavaScript, Java, PHP, C++, dan CSS. Misalnya kita ingin menggunakan C++ ya, tingkat mudah. Oke, di sini kita lanjut ke editor. Di sini kita dihadapkan langsung dengan soal-soalnya, dimana ketika kita menemukan bug di salah satu baris, maka kita harus mengkliknya. Oke, di sini ada percobaan 5 kali, HP 3 kali, dan bantuan, yang mana jika kita menekan bantuan maka akan min 1 HP. Oke, di sini kita cari misalnya ini. Oke, kalau salah maka percobaan gagal. 2 kali gagal. Di sini kita tidak hanya menemukan bug saja, namun kita juga harus mengetahui jenis error apa yang ada dalam baris tersebut. Syntax error kah, atau logic error, atau runtime error. Nah, di sini ada pembahasan kodenya, kode salah, dan ini kode benarnya. Penjelasannya, membagi bilangan bulat dengan 0 di C++ akan menyebabkan runtime error. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini seperti syntax error, karena tidak ada titik koma. Oke, selanjutnya di sini kita coba saja. Oke, di sini sudah benar kodenya, seharusnya seperti ini. Kita selesaikan terlebih dahulu gamenya. Oke. Oke.
Ini ketika di soal terakhir kita akan dihadapkan dengan button selesaikan misi. Oke, di sini kita mendapatkan badge-nya yaitu Junior Trainee, di mana pada game ini terdapat 3 tingkatan yaitu Junior, Senior, dan Master. Oke, di sini kita bisa kembali ke dashboard dan kita juga bisa unduh sertifikat. Oke, kita bisa lihat terlebih dahulu sertifikatnya. Cukup mudah sertifikatnya dan cukup simpel sebenarnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke dashboard. Kita lihat apakah nama kita sudah ada di leaderboard. Ya, nama kita sudah ada di paling atas leaderboard. Oke, sedikit penjelasan kembali teman-teman semua. Jadi untuk level mudah setiap soal akan dinilai 100. Level sedang akan dinilai 200, level sulit akan dinilai 300 per satu soalnya. Oke, aturan bonusnya, bonus kecepatan maksimal plus 60 poin yang hanya berlaku jika kamu langsung menjawab dengan benar di kesempatan pertama. Jika kesempatan pertama gagal, maka di kesempatan selanjutnya tidak akan ada bonus kecepatan dari waktu. Ini berdasarkan waktu yang kamu kerjakan. Misalnya pada detik kedua kamu sudah menjawab, berarti bonus kamu adalah 58 poin. Jadi dikasih waktu 1 menit dan 1 menit itulah harus menjawab dengan benar di kesempatan pertama. Tuh. Oke, kemudian kita buka rapor saya. Di sini di semua bahasa bisa langsung. Namun jika kita ingin spesifik bisa mudah langsung muncul. Dan untuk sedang pastinya tidak ada karena kita belum mencobanya di level sedang maupun sulit ataupun di bahasa yang lainnya gitu. Dari semua bahasa, kemudian level mudah, maka akan muncul yang tadi. Jika kita di semua level, maka yang muncul ini juga gitu. Oke, mungkin untuk tampilan sebagai siswa atau yang bermain gamenya cukup. Kemudian kita akan mendemonstrasikan bagaimana tampilan dari guru atau dosen. Oke, kita daftar saja di sini. Misalnya di sini kita pilih peran guru atau dosen. Kita daftar sekarang. Oke, karena sudah, maka kita harus login. Oke, kita masuk. Di sini tampilannya akan seperti ini. Di mana dashboard untuk guru ini hanya untuk menampilkan soal, menambahkan analitik kelas. Kita cek di analitik kelas, di mana di sini terdapat 10 soal paling mematikan, yang mana 10 soal inilah yang paling banyak tidak bisa dijawab oleh siswa dengan tingkat kesalahan tertinggi gitu, kurang lebih. Di sini ada bahasanya C++, levelnya, kemudian errornya karena apa, total dijawabnya berapa kali, dan total gagalnya atau salah klik, dan terakhir ada akurasinya gitu. Oke, kemudian kita tutup analitik kelas. Di sini ada backup soal dan restore soal. Jadi misalnya kita ke Python, kemudian level mudah, kita klik tampilkan, maka akan tampil soal Python level mudah. Di sini kita bisa backup soalnya. Oke, misalnya kita backup, maka
akan terdownload soal Python mudah dalam bentuk JSON. Begitu pula dengan restore soalnya, di mana kita juga bisa menambahkan soal secara langsung dalam format JSON. Oke, misalnya kita di sulit, saya sengaja tidak mengisi Python di bagian sulit karena saya akan menguploadnya di sini. Oke. Python sulit. Oke, kita tunggu. Soal berhasil diimpor dan soal sudah ada. Oke. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan secara manual satu persatu. Kita bisa pilih bahasanya, kita bisa pilih levelnya, kita bisa pilih tipe errornya. Kemudian kita bisa tulis kodenya di sini, indeks bugnya di baris keberapa, kemudian potongan kode salah dan potongan kode benar, kemudian penjelasannya, dan juga teks bantuan hint. Oke, mungkin tadi saya lupa untuk menampilkan bantuan hintnya ya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Di sini kita bisa hapus soal, kita bisa edit. Di sini kita bisa edit. Nah, di sini bisa kita edit ya. Untuk tipe errornya kita bisa edit. Misalnya ada yang tidak sesuai, bisa kita edit. Kemudian bisa juga kita hapus. Misalnya kita hapus soalnya, soal salah satu soal aja ya. Soal nomor 10 mungkin kita hapus. Oke. Soal berhasil dihapus dan soalnya sudah hilang. Oke, kemudian mungkin sekian untuk tampilan dari guru karena memang hanya ini saja. Kita cek satu-satu, mungkin tampilkan seperti ini. Oke, mungkin kita kembali lagi ke dashboard dari siswa atau mahasiswa. Fahri. Oke. Kita mulai bermain kembali. Kita coba Python di tingkat sedang. Lanjut ke editor. Coba kita bisa pakai bantuan dan hilang satu HP nya dan hintnya yaitu perhatikan urutan argumen pada fungsi yang memiliki tanda sama dengan harus di belakang. Oke, kita lihat di sini dan ini kita harus tahu juga apa bug tersebut. Jadi bantuannya hanya untuk baris, dan untuk bug ditemukan jenis errornya kita bisa mencarinya sendiri gitu. Oke. Sintaks error, kode salahnya seperti ini dan kode benarnya seperti ini. Di sini sudah ada penjelasannya. Oke, kita lanjut. Kita coba ini, mungkin ini rantai. Oke, selanjutnya oh iya, saya akan mencontohkan bagaimana jika bantuannya habis ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kita lihat skor akan bertambah 200 ya. Oke, skor saat ini 115. Oke, selanjutnya kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, kemudian mungkin kita bisa menggunakan bantuan hint. Samakan kuantitas tampungan variabel
kiri dengan jumlah isi elemen. Ini ya, berarti kita pilih logiknya. Bukan logik guys, ternyata runtime. Selanjutnya kita pilih logik, kan logik ternyata guys. Oke, soal berikutnya kita terakhir menggunakan satu bantuan ya teman-teman, maka akan terjadi soal akan berhenti dan skor apa adanya. Oke, kita akan mendapatkan badge yaitu senior developer. Oke, kita bisa unduh sertifikatnya, kita lihat, dan ya seperti ini. Kemudian kita kembali ke dashboard, kita pergi ke leaderboard, dan ya nama kita sudah ada di paling atas karena kita senior developer dibanding junior. Oke, mungkin cukup demonstrasi yang saya sampaikan. Teman-teman juga bisa mencoba aplikasi yang sudah saya buat melalui link ini. Nanti akan saya tampilkan, saya sertakan di deskripsi video. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.